Bakso. 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 Bakar semangat OMK. Bakso. Oke. Tapi lemas banget main gitar. Mana lapar lagi. Kita katanya mau kesini. Mana sih orangnya? Hai Derry. Oh, dari situ. Sorry aku terlambat. Karena aku bikin Derry ini bakso bakar. Ini apa nih? Bakso bakar. Kenapa lu ngasih bakso bakar? Karena kegiatan kita hari ini adalah bakar semangat OMK Podcast. Oh gitu. Coba gue makan sama tuh bakar. Iya. Apanya? Tahu nggak bakar semangat OMK Podcast itu Iya. singkatannya apa? Gue makan dulu ya. Oh ya udah. Lapar gue nanya Oh dulu. lu lapar mulu. Pegangin. Boleh. Repotin ya. Udah kayak aduh bang dia. Tahu nggak kenapa namanya bakar semangat OMK? Kan juga tahu tadi. Belum dikasih tahu deh. Gue tahu. Belum. Jadi gue makan dulu deh. Ntar gue makan dulu. Oh ya. Sobat Aci bingung nih. Sobat aja siapa lagi? Sobat Aci itu sobat anak Cilandak. Nah lu tahu nggak bakar semangat OMK Podcast apa? Apa pendekannya? Bakso. Oh jadi itu? Iya. Oh. Udah kebakar belum? Udah nih parah banget. Ah. Mantap udah kebakar ya Dera. Tadi sobat aja apa? Sobat Aci itu sobat anak Cilandak. Anak Cilandak. Betul. Kenapa sobat aci? Enggak sobat abu. Kalau sobat Abu, sobat anak Pondok Labu. Kalau kami sih. Garing. itu pasti punya Anda ya. Iya, Maaf ya, ditebak saya lagi. ambil ya. Gue udah semangat nih, gue ngomong kita berdua doang. Udah semangat ya? Apalagi tadi kita ngomongin tentang bakar semangat OMK. Oke. Kita sendiri nggak tahu nih sebenarnya OMK apa sih Makanya gitu itu, ya kan? iya, terus. Daripada kita sotoy-sotoy gitu, so langsung aja kita datengin pembicara Oh iya, beliau ini seorang perempuan ya. perempuan Pastinya cantik. cantik, Asik. asik, oh bisa ya? Beliau ketua kepemudaan Oke. di Paroki Santo Stefanus Cilandak. Terus juga, aduh nggak lama-lama lagi lah. Hobinya makan ya? Hobi makan kayaknya. Nanti kita kasih bakso bakar biar Kasih. semangat ya. So langsung aja kita panggilin. Ada Kak Angela Melani Sapulete. Bau-baunya bikin bakso nih. Jadi gue makan bakso kak. Ketahuan Kak. Duduk kak. Disiapin spesial buat lu. Iya, duduk ya. Spesial. Aduh, kok pewe. Pewe ya, takut tidur. Takut bablas. Mana ada kipas angin banyak banget lagi. Aduh, pewe ya bun. Pewe sekali Bu. Gimana, udah makan belum tadi baksonya? Kebetulan gue cium-cium bau bakso sih. Belum sih. Oh belum. Nah, tadi saya lihat udah nambah. Nambah di luar. Nambah dua. Jangan rame-rame pak. Apa kabar kak? Puji Tuhan baik. Yang gini udah datang sini nih. Iya, Ya, terima sela-sela kasih, kesibukannya. Kak. Kesibukan lagi apa? Belakangan ini. Lagi bantu mama jualan di pasar. Wow. Oh gitu. Sangat mulia ya. Ini aku juga ngeliat story-storynya Kak Melani tentang rumah ya. Kakak bikin project gitu ya kak? Project rumah tangga. Project by Aduh, AM. Gua ingin lu ganti sama lu. Gimana sih? Gimana tuh, ternyata Kak? membangun rumah tangga itu lebih sulit dari membangun rumah yang beneran. Ini kayak beneran sobat Aci di rumah. Mohon maaf nih curhat duluan ya guys. Jadi kita ngomongin rumah tangga bersama Kak Melani. Iya. Enggak. Enggak, tapi rumah apa kak? Rumah beneran? Maksudnya? Iya. Rumah ya. Ya. Bukan rumah Barbie. Rumah kecil dong ngerating. Enggak. Tadi gua udah ngomongin OMK kak di sama dia. Ngomongin iya. teh. Gimana? Gua nggak paham.
Jadi OMK itu apa sih Kak? Jadi ngomongin OMK nih kita nih. Iya. Kita ngomongin OMK baru sama Kak Melani yang tentunya sebagai ketua seksi kepemudaan. Si Emak. Langsung valid gitu kan. Siap. Oke, jadi OMK itu apa Kak? Jadi kalau ngomongin OMK, by definisi dari KAJ ya, OMK itu adalah siapa saja yang mereka itu orang muda, singkatannya adalah orang muda Katolik. Iya. Singkatannya ya. Terus mereka tuh siapa sih? Mereka Ya. itu by definisi dari KAJ itu adalah siapa saja yang usianya itu 18 sampai 35 tahun dan belum menikah, itu disebutnya OMK. Jadi siapa saja tanpa harus mendaftar, tanpa harus pokoknya kamu, aku, Derry, Iya. semualah pokoknya Iya. itu kalau dia 18 sampai 35 tahun dan belum nikah itu OMK. 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 Berarti untuk sobat Aci nih ya yang berumur 18 sampai 35 tahun dan belum nikah itu adalah OMK. OMK. Jadi jangan ragu untuk ikutan acara OMK ya Kak. Betul. Ya. Karena kan acara OMK juga banyak banget Betul, betul. pastinya, Banyak kan? banget, banyak banget. Kalian OMK tanpa syarat. Sedap. Unconditional ya. Baru dapet gua. Baru deh. Berarti kalau ngomongin umur kan tadi kan dari 18 sampai 35. 35. Kalau lu sendiri umur berapa Kak gabung di OMK? Oh, gabung di OMK. Iya, gabung di Iya, OMK-nya bukan umur lu. Gue Gua jadi nggak- ngomongin umur gue dong, gue jadi gak enak nih deh. Aduh, gua Mungkin agak kelas gerah berapa? tiba-tiba ya gue ya. Kelas berapa mungkin kelas berapa? OMK, gue kebetulan di gereja sih udah dari PPA ya. Jadi Yoi. kalau OMK ya berarti ya gue dari umur 18 kali ya. 18. 18 tahun. 18 tahun ya. Ngapain ya gue ya? Itu tuh pemicunya kok, triggernya dulu. Pemicunya kalau dulu gue sih dulu tuh kan kita masuknya Dekanat Selatan nih. Ya, Iya, ya, di tahu. Selatan. Dekanat Selatan tuh kan mereka setiap 3 tahun atau berapa tahun sekali tuh selalu punya kayak kompetisi gitu loh antar paroki-paroki gitu kan Iya, di iya, selatan. iya, iya. Iya, Nah, paroki kita nih yang Cilandak ini nih, itu tuh kayak paling jago gitu. Oh my God. Lu mau bilang futsal kita jagoan, lu mau bilang basket kita jagoan, lu mau bilang kita volley, itu bukan main. bukan Bukan main-main, main. bukan. Gila, Berarti- gila. Nah, Awalnya nih kalau bisa gue simpulkan karena ada basket karena gue basket dulu. dan kayaknya gue mau masuk OMK Kakak nih suka karena ada basket, basket gitu. Ah, Oh, Betul, karena orangnya asik-asik kan. Asik-asik. Iya. Ah, gitu. Korsen itu juga pernah lihat tuh Kak. Masa sih? Iya, waktu kan Korsen ini kan dekat Cilandak ya, Iya. di PL waktu Di itu. PL, terakhir di PL. Iya, kita belum kenal kayaknya waktu Belum itu. kenal. Nah, sekarang udah kenal kok. Udah kenal kok. Udah kenal kok. Tapi selain kegiatan yang itu ada kegiatan lain gak sih Kak di OMK? Oh, banyak banget. Sekarang nih. Iya. Jadi kalau yang tadi itu kan kita bicara olahraga ya. Yoi. Olahraga itu tapi ini bener dari tahun-tahun zaman gue masih kayak SMP gitu ya, gue lihat senior gue yang pada zamannya itu tuh olahraga tuh Cilandak tuh pokoknya terbaik lah pokoknya. Terbaik lah. Diunggulkan lah ya. Selalu unggulan kan, selalu ada piala bergilir tuh Iya, kan, iya. yang kayak juara umum. Nah itu tuh kita tuh kayak Selalu dapet ya. Iya, jarang-jarang Oh tuh my keluar dari tempat God. kita tuh. Tercinta kan. Sobat Aci harus ini ya bangga juga ya. Udah cukup. Nah jadi selain di olahraga, Iya ya. kita tuh olahraga tuh, tapi kalau sekarang kan pandemi nih ya, Iya, jadi Pak. kegiatannya tuh kayak gitu-gitu udah agak-agak jarang, kayak udah nggak ada lagi kompetisi-kompetisi antar gereja. Tapi ternyata paroki ini tuh puji Tuhan anak-anaknya tuh aktif-aktif bun, bener deh. Puji Tuhan. Jadi itu tuh bukan bukan terjadi karena direncanakan, banyak yang kayak plan gitu-gitu enggak. Tapi lebih banyak karena anak-anaknya tuh asik-asik kayak gini, kita bikin ini yuk. Contoh nih misalnya kita itu yang udah lumayan rutin sekarang berjalan nih Ted, itu ada ngobras. Iya. Ngobras, oke. Iya kan? Ngobras tuh ngobrol santai. Biasanya tuh sama Romo ada speakernya, terus kayak Romo ngasih materi singkat, terus kita sharing-sharing. Biasanya tuh konsepnya tuh ala-ala kayak kafe-kafe hangout gitu. Oh, Jadi kan kayak gitu. sabi, kayak asik gitu. Tapi Nongkrong-nongkrong walaupun di gitu. Zoom ya, walaupun di Zoom ya. Walaupun di ada- Zoom, ada kelompok waktu awal-awal tuh kita sempat offline, sampai akhirnya gereja lockdown dan kita nggak bisa
pakai gereja lagi Iya. sebagai tempat Betul. kegiatan. Akhirnya semuanya kita pindah ke Zoom. Iya. Tapi puji Tuhannya itu tidak mematahkan apa ya, tidak Semangatnya mengurangi, juga tidak ya. mematahkan semangat, tidak mengurangi kayak euforianya, selalu seneng dan selalu kayak aduh pokoknya kangen deh gitu. Sama-sama Gitu. kayak podcast Baso ini juga. Nah, Iya, iya, salah jadi satunya. salah satunya. betul. Jadi selain ngobras, ada juga nih podcast yang ceritanya program baru kan nih. Yoi. Sedap. Emang anak-anak podcast Sedap. terbaik tuh. Emang Sobat Aci juga harus kayak lebih semangat lagi. Harus, biar harus lebih dong, banyak harus semangat ya. dong. Banget. Terus selain bakso, selain ngobras, ada juga EKM. EKM tuh minggu keempat ya kita Iya. biasanya ya. Ekaristi Kaum Muda kita biasanya adakan di minggu keempat. Selang-seling ngobras minggu kedua, EKM minggu keempat. Ah, 2 minggu. 2 minggu ya. Oh jadi selang-seling ya. Betul. Oke. Kemudian selain itu ada lagi nih Ted, Iya. masih ada yang anak-anak tuh aktif-aktif banget gitu. Jadi kegiatannya anak-anak itu banyak yang by interest ya. Jadi ada yang senang yang ngumpul ya, Iya. ngumpulnya Iya, ngobras ya iya. kan. Ada yang senangnya, gue lebih senang yang liturgis nih, gue lebih gitu. senang EKM. Iya, Mereka bener. datangnya di EKM. Oh, gitu. Ada yang anak-anaknya yang ya caur-caur kayak ya inilah gitulah ya. Itu ngumpulnya di podcast Baso gitu kan. gitu ya. Ada Caur juga dong. agak caurnya macam-macam diri gini lah ya guys ya, ya kan. Saya baik-baik kok Kak. Nah, tapi ada juga nih yang ternyata teman-teman muda itu mereka senang berkumpul ketika diberikan tugas dan tanggung jawab di liturgis gitu. Jadi puji Tuhannya pas masa pandemi kan gereja lockdown tuh jadi Iya. susah banget kayak mau masuk gereja tuh pakai daftar lah, pakai apalah gitu kan. Betul. Terus Romo dan om tante yang ngurusin gereja gitulah itu mereka meminta dan mengamanahkan ke kita yang muda-muda untuk menjadi petugas tata laksana. Jadi pionirnya waktu itu tata laksana pas misa new normal itu kita. Nah puji Tuhan sekarang tuh ada sekitar 120, 130 lah yang aktif ya. Wow, ditalak ya. Ditalak sampai udah ada Oke. 6 kelompok loh, gila nggak? Untuk jadi shift-shiftan gitu. Keren Mudah-mudahan banget. bisa lebih. Iya. Lebih Mudah-mudahan bagus, lebih, Kak. mudah-mudahan lebih. Mudah-mudahan lebih bagus. Iya. Mantep banget sih Kak. Keren, Kalau keren. dari kegiatan yang ada di OMK nih, yang paling Kak Melani suka yang mana? Iya dari banyak kegiatan yang udah Iya, berjalan. Udah berjalan gitu. Aku suka semua sih ya. Suka semua. Tapi yang paling mungkin Gimana ya, memorable gimana ya? banget gitu. Iya. Memorable banget gitu. Yang paling memorable itu biasanya yang paling pertama atau paling sesuatu gitu ya. Iya. Aku mungkin bisa bilang waktu ngobras dan EKM kali ya, waktu awal-awal. Karena pas awal-awal kumpul, sebelumnya tuh itu nggak pernah kayak gitu Ted. Iya. Terus tiba-tiba anak-anak tuh bisa kumpulnya sampai rame banget. Sampai waktu itu sempet berapa ya, sekitar 80-an, hampir 100 orang loh. Kayak, aku kayak, gue juga kayak, ini beneran nih. Kayak Iya. gue lihat gereja sepenuh itu sama anak-anak muda, terus kayak pada ceria, terus kayak, aduh, Ya, ini kayak- gue gak salah nih, gue lagi iya. di gereja gitu. Gue pikir gue lagi di tempat Iya. mana. Berarti Karena di luar dari mereka- perkiraan lu juga Kak. Iya, benar. Gue gak pikir bakalan sampai kayak begitu sih. Karena Sobat Aci juga mungkin rindu sama Betul, gereja gitu betul, ya betul, kan. betul. Nah pas banget ada EKM itu. Betul. Jadi memorable-nya di EKM sama ngobras ya kan. Ngobras, karena Iya. pertama kalinya kita bisa kumpul seramai itu, Seramai dan seasik itu, seasik itu. Iya. Iya, gitu. Oke, siap, Kalau pengalaman Kamelani nih selama jadi OMK suka dukanya apa? Iya Kak. Kita masuk ke suka Ini dukanya kan nih. jenjangnya udah lama banget dari 18 tahun gitu kan hingga sekarang Iya. gitu. Berarti kalau bisa dibilang emang udah lama Kamela nih. Iya, senior lah ya. Senior. Suhu, ampun suhu. Berapa derajat? Ya panas ya. Naga dan hari ya. Pengalamannya gimana Kak? Apa nih pengalaman apa nih? Suka dukanya duka. lah. Kita ke sukanya dulu apa dukanya dulu? Mau suka dulu apa duka dulu nih? Banyak banget. Suka dulu deh. Suka dulu. Suka dulu. Suka dulu. Kalau suka itu yang paling bikin gua happy dan selalu pengen balik lagi ke gereja dan berkegiatan tuh karena ketemu orang-orang yang kayak begini-begini. Iya, jadi yang selalu bikin gue happy berkegiatan tuh adalah ketika lo datang, lo kayak apa ya, nggak bawa beban apa-apa, lo nggak, ya lo ketemu orang-orang yang kayak seru, terus kayak lo bisa hahaha, tapi lo tahu orang-orang di situ adalah orang-orang yang
akan bawa lu ke tempat yang baik gitu. Iya. Maksudnya bukan salah pergaulan Iya, gitu ya. betul. Gitu. Kayak bisa jadi gue jenuh di rumah nih. Iya, Gereja lah. betul. Berdoa terus nongkrong, tawa-tawa ketawa tiwi. Ketawa tiwi, Tawa apa sih? boleh. Tawa tiwi. Iya, TV siapa nih? Udah lanjut. Kayak gini lah ya, kayak gini persisnya ya. Nah, yang kayak gini nih Kayak yang gue gini. happy, dan yang kayak gini tuh yang sebenarnya dari dulu zaman gue masih piik-piik gitu ya, gue ngeliat senior gue juga yang sebelum, maksudnya yang ya ancestor lah ya, Iya, iya, leluhur iya. itu. Leluhur, ya, Mereka tuh selalu kayak begini gitu, kayak selalu solid, kalau ketemu tuh kayak ketawa mulu bawaannya, nggak pernah ada beban, tapi kayak mereka happy gitu. Dan maksudnya ternyata bukan cuman ketawa ketiwi yang gak ada guna gitu, tapi ternyata di dalam situ itu ada bonding atau ada ikatan kekeluargaan yang dibangun satu sama lain. Nah itu yang gue kayak oke, gue suka nih gitu. Oke, keren, gitu. keren Itu banget sih. dari sukanya. Nah, ya. sukanya betul. Kalau dari dukanya apa kak? Aduh Ah, banyak lupa juga lagi. gimana nih? Banyak juga nih. Tapi boleh diceritain kok kak. Nggak Iya, apa-apa. Sedih boleh, bareng-bareng nggak kita. apa-apa. Kita sedih bareng-bareng, udah siapin air buat netesin air mata. Oh nih. iya. Kru bawang ada nggak bawang? Kru bawang nggak ada. Kayaknya mengandung bawang cerita ini ya. Mengandung bawang nih, mengandung bawang. Oke kak, Dukanya, langsung Kak. kan tadi udah sukanya nih ketawa Iya. tiwi. Mulailah ke dukanya nih kak nih. Duka apa Dukanya ya? apa yang Duka dirasain? dalam apa nih ceritanya? Mungkin dalam gimana ya, karena sekarang pandemi juga kan. Dan kok jadi kayak ada yang berkurang gak sih dari Banyak banget. Banyak ya? Gue sih kehilangan banget sih. Kehilangan Kehilangan banget. tuh kayak lu kapan terakhir lu inget misa jam 10 di gereja, di mana kayak bocah tuh lari ke sana ke sini, emak-emak rempong kayak ngajak Iya, anak-anaknya, benar. terus kayak anak-anak yang muda-muda yang pada ini kumpul bareng, terus hahi bareng, terus kayak apa, terus ketemu Romo kayak Romo gitu-gitu, terus yang kayak kalau ketemu temen, Peluk ya. iya udah lama gak ketemu kan, ciwi-ciwi biasa, maaf ya Iya, Der ya, ciwi-ciwi biasa kalau kita gitu. ciwi-ciwi pasti nggak boleh kalau gua kangen sama cewek gua peluk gitu nggak boleh. mohon maaf kan masih temen aja Pak. Oh temen, oh ada Lo tau gak porsinya. katanya kalau misalnya orang kena corona nggak bisa nyium, Mm-mm. kalau lu nggak bisa nyium juga, Karena ternyata cuma friendzone. Iya. aduh dibacain lagi. Aduh, maaf nih, maaf. Lanjutin kak, jangan ngomongin, ntar gue yang ceritain duka gua. Oh iya, Kan tadi masih di lu nih. oh iya masih di gue Iya, ya. gimana Harusnya gimana gue ya. Iya, iya. Oke. Dapet aja lagi. Dukanya apa ya? Dukanya Mungkin selain tadi, apalagi kak? Oh, yang lu rasain deh, yang lu rasain. Mungkin Kalau- iya yang lu rasain. kalau duka sebenarnya sih kalau misalnya pas lagi berkegiatan apa ya, pas kumpul-kumpul doang gitu sih kayak nggak banyak dukanya ya, kayak pasti orang cuma ngumpul-ngumpul doang. Biasanya tuh mulai ada kayak beban itu ketika kita itu mulai dikasih tanggung jawab. Oke. Contoh misalnya gini, kita mau bikin kegiatan apalah, misalnya misa orang muda lah, EKM Iya, deh, iya. EKM gitu kan, yang rutin sebelum pandemi atau saat Sesudah pandemi nih. pandemi, ya. Betul. Udah mulai ada tanggung jawab, udah mulai ada target yang mau dituju, udah ada orang mulai ekspektasi kayak oh OMK harus begini, OMK harus begitu, Iya. OMK bikin ini dong, OMK bikin itu dong misalnya. Iya. Terus kita punya target, terus kayak mulai koordinasi ini, mulai ada perbedaan pendapat, mulai Iya, ada betul, kayak betul, ya. perbedaan cara, mulai ada perbedaan sudut pandang. Nah itu yang mulai agak repot tuh. Nah kalau dukanya biasanya sih ya mungkin ya kadang-kadang tuh ketika ada tapi ini proses berjalan lah ya. Iya. Iya. Ketika kita punya perbedaan cara pandang, yang sering terjadi, Iya. perbedaan cara pandang itu akhirnya membuat hubungan personal itu menjadi rusak. Iya benar. Gitu. Nah, itu yang gue mencoba untuk memberikan pemahaman bahwa jangan kayak gitu cara mainnya gitu. Profesional ya. Iya, harus profesional. lu boleh berdebat deh, lu boleh Boleh. bantai-bantaian deh kalau Iya. misalnya urusan kerjaan. Karena gue tipe yang kayak begitu. Kalau misalnya kayak urusan kerjaan, gue kayak, ayo apa nih, kita bantai-bantai, lu mau masukin apa? Lu Iya. ide lu apa, ide gue apa? Kenapa ide lu bisa? Kenapa ide gue nggak bisa? Kenapa ide gue bisa? Ide lu nggak bisa? Iya. Ya kita bantai-bantaian di situ gitu. Tapi keluar dari tempat ini beres, Udah Beres. semua beres. Jadi ya gue bisa ketawa lagi sama lu, Iya. gue bisa kayak hahi lagi, kayak nggak ada masalah personal yang nyangkut gara-gara Yang masalah itu gitu. Lebih baik diselesaikan pas
di Iya, situ Pas di kan. situ bantai-bantaian aja, di situ, gitu. bantai-bantaian deh kayak kenapa sih lu kayak gitu, lu ada masalah apa sih? Tapi nggak baku pukul kan. Jangan baku pukul dong sayang, kita di Baku ring- peluk, baku baku peluk. peluk dong. Tapi tadi nggak boleh peluk katanya. Kan masih friendzone. Maaf ya Der. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi Gitu. ngomong-ngomong soal yang kayak profesional gitu kan. Dan Kamela ini juga udah cukup lama ada di bidang OMK gitu kan, ada di organisasi OMK sendiri. Ada nggak titik jenuhnya kak? Nah, Oh jenuh. Iya, titik jenuhnya. Titik jenuh tuh ada banget. Iya. Ada banget itu muncul ketika ya ini mungkin nyangkut sedikit ya ketika dukanya itu muncul. Jadi oh iya betul. ya kan, jadi karena apa ya, ngerasa kok kayak ini kok gini banget ya gitu, kok masalah sampai gini banget gitu, orang-orang sampai begini banget, jadi kayak akhirnya muncul jadi jenuh gitu, apaan sih ini gak asik ah, udah Betul. gue nyari apa sih di iya, OMK, iya. kayak kok jadi begini gitu. Jadinya gue berapa kali juga sempat berpikir kayak udah gue cabut ah gitu. Itu muncul banget, itu Muncul. sering Itu banget, sering banget itu sering muncul. banget muncul. Muncul. Kayak misalnya nih ketika yang paling memberatkan gue ya, Iya. itu sebenarnya ketika bicara ekspektasi sih. Oke. Jadi apalagi contoh nih misalnya sekarang kan jadi dikasih amanah nih untuk jadi ketua Betul. seksi kepemudaan. Iya. Itu kan PR kan, Iya, PR PR banget banget. sih, PR banget. Jadi kayak ekspektasi orang, apalagi om tante, romo, temen-temen itu semua langsung berharap dan kayak memberikan beban itu beban tuh ya, semua ya, di sini gitu. Semua Iya. gue kayak gue kayak wah gila ya, lu kira gue Superman, Superwoman, Iya, gitu, iya. Wonder Woman gitu, Catwoman. Catwoman Iya, gitu kayak Catwoman. gitu. Kan nggak sanggup gitu loh. Iya. Sementara semua yang memberikan beban itu mereka nggak mencoba Membantu. untuk mereka cuma ngasih bebannya doang, nggak ngasih tangan gitu. Gak ngasih solusi Lu gitu nggak kan, ngasih ya. solusi, lu cuma mengkritik doang, lu nggak tahu apa-apa, Iya, betul. lu cuman ini doang. Jadi gue kayak lu repot banget gitu. Jadi gue ngerasanya kayak itu yang bikin gue paling jenuh dan akhirnya kayak gila ya, capek ah, gue cabut ah gitu. Oke. Pada saat itu cabut. Gue kayak berasa berapa kali sih ya, gue kayak merasa untuk kayak udah gue stop, ngapain sih gue kayak nyari apa aja di OMK gitu. Berarti Gitu. sempet cabut juga berarti ya? Sempet Cabut dari OMK? dari OMK atau dari kepemudaan nih? Dari OMK? Dari OMK sendiri? Kalau dari OMK sih puji Tuhannya sih paling cuman kayak bentar doang gitu sih. Oke. Karena abis addictionnya lebih parah sih daripada daripada kepemudaan ya? iya, daripada bebannya tuh ternyata sukanya lebih banyak. Gitu. Oke, tadi kan ngomongin tentang jenuh ya kak. Ada nggak yang paling banget jenuh di titik yang paling terendah banget? Bertitik-titik lagi. Iya. Titik-titik dong. Iya, pokoknya jenuh banget gitu Kak. Jenuh banget gitu kak. Oke, paling jenuh ya. Paling jenuh itu ketika biasanya gini. Ketika kalau gue ya, kalau misalnya orang jauh atau orang lain yang ngomong kan, Iya. gue tuh kayak bodoh amat gitu. Ah benar-benar. Kayak sudahlah, mereka kan nggak Iya. ngerti ceritanya. Ya sudahlah, mereka tahu apa. Ya sudah, itu mulut orang. Tapi yang bikin gue jadi down banget itu ketika orang yang deket atau orang yang yang gue harapkan itu bisa jadi supporting system gue, tapi orang-orang itu justru yang melakukan memberikan sesuatu yang bukan negatif ya, mungkin kayak Mungkin menurut mereka itu masukan Iya. gitu, tapi dengan cara yang salah gitu mungkin. tapi bukan masukan sih Ted. Kalau gue bukan tipe yang nggak suka dikritik, gue sangat open dengan kritik. Mereka melakukan sesuatu yang bikin gue kayak lah kok gitu sih gitu. Ah gitu. Jadi bukan masukan ke guanya ya, tapi maksudnya mereka orang-orang terdekat yang gue berharap mereka itu bisa jadi supporting system. Iya. Ya. Mereka melakukan sesuatu yang bikin gue jadi kayak lah gitu. Oh, kebalikannya malah gitu atau mungkin Kebalikannya itu maksudnya gue berharap mereka bisa Iya. jadi supporting Iya, system. jadi Iya. support system. Ya support system, tapi ternyata enggak. saat dalam perjalanan mereka tuh malah melakukan kebalikannya, betul kayak Utet bilang. Kebalikannya, Jadi iya. kayak melakukan sesuatu yang bikin gue kayak aduh kenapa gitu. Harusnya lu bantu gua. iya gitu. Iya, bukan, gue nggak bilang bantu gue sih, Support, maksudnya support. kayak Support, kita, gitu. kita udah tahu lah nih kita mau ngapain kan, ayolah kita jalan sama-sama gitu.
Tapi ternyata tidak tidak semudah itu gitu. Berjalan sama-sama tuh tidak semudah itu. Justru orang-orang yang paling dekat yang gue harapkan kita bisa seiring sejalan, mereka tidak melakukan itu dan entah perbedaan pendapat dan apa dan segala macam, terus akhirnya jadi nggak enakan dan apa. Nah itu tuh yang bikin gue jadi akhirnya kayak aduh kok gini sih gitu, jangan bukan kayak gitu mainnya gitu. Itu yang bikin gue paling down karena menurut gue hubungan personal tuh mahal banget, Betul gitu. banget. Oke. Nah, udah kan jenuhnya itu udah sampai titik terjenuh Paling banget. Dan sekarang Kak Melani bisa berdiri di sini lagi tentunya melewati semua proses ya. Iya, melalui semua proses gitu. Gimana caranya Kakak untuk membangun lagi semangatnya dan untuk nggak jenuh lagi? Ini berlaku untuk semuanya sih, Tedber, yang aku biasa lakukan ya. Jadi kalau bukan hanya dalam pelayanan doang, tapi dalam pekerjaan atau apapun yang aku lakukan lah. Jadi sebelum melakukan sesuatu, biasanya aku tuh udah setting dulu. Sebenarnya tujuannya tuh aku melakukan itu tuh apa sih? Buat apa? Untuk siapa? Benefitsnya apa? Manfaatnya apa gitu? Buat aku. Jadi itu sebelum aku lakukan, itu udah aku set dulu dengan jelas di awal gitu. Tujuannya mau ngelakuin itu tuh buat apa? Jadi ketika jenuh, masalah atau yang berat-berat itu datang, aku tinggal tarik balik lagi. Betul. Sebenarnya ini kan bagian dari proses ya. Kalau misalnya lu jenuh ya itu resiko gitu dari yang tujuan yang tadi mau diambil itu. Jadi aku selalu balikin tujuannya aku ada di pelayanan atau di kegiatan ini sebenarnya buat apa sih gitu. Sementara alasannya itu kan aku udah tahu bahwa ternyata Tuhan tuh udah kasih banyak banget kan. Banyaknya itu apa ya? Ada terlalu banyak hal dalam sepanjang hidup dan karir, perjalanan hidup, terus kayak macem-macem lah. Yang Tuhan kasih tuh terlalu banyak dan terlalu amazing gitu ya, terlalu nggak masuk akal gitu. Dan itu terlalu jauh dari kapasitas tangan aku tuh terlalu jauh gitu. Jadi aku rasa aku tuh Tuhan kok baik banget sih selama ini. Tapi mengucap syukur aja tuh sepertinya tidak cukup gitu kan. Jadi rasanya tuh aku kayak kepengen menyenangkan hatinya si pemberi itu aja gitu. Karena dia selama ini udah terlalu banyak ngasih gitu. Sesimpel itu aja sih Ted. Jadi kepengen walaupun sekecil-kecilnya gitu, kayak aku kepengen ngapain ya, nyanyi deh buat gereja misalnya, atau kepengen apa deh gitu. Paling tidak yang aku lakukan itu bisa bikin si Bapak yang hidup itu tuh kayak dia melakukan sesuatu nih buat gua gitu Ted. Oke, itu berarti cara ngatasin jenuhnya ya. Fokus sama tujuannya. Yes. Dan Kak Melani juga sempat menghilang dari Jakarta sekitar 3 tahun ya ke Batam ya. Akhirnya balik lagi sekarang ke sini. Jadi kuli bangunan, Pak. Oh. Jadi pekerjaan gua tuh kuli bangunan, Proyek ya. Kuli proyek, guys, kuli panggul. Bukan. Enggak kuli bangunan dong. Kuli bangunan dong. Pakai baju partai berarti waktu itu. Kuli bangunan kok Iya, kerjanya pakai baju partai biasa. Oh iya benar. Tahu aja lagi jajan lu kuli tahu sih. Enggak kuli bangunan dong, enggak. Enggak, mungkin dibalik. Tapi benar kuli bangunan. Iya. Kasar ya, tukang bangunan. Oke. Oke, lanjut. Diluruskan dulu ntar mikirnya gini, kuli bangunan betulan. Emang Kak Melani kuli bangunan yang apa? Coba kan dijelasin. Premium jadi. Enggak, kuli bangunan. Oh gitu. Ya udahlah. Daripada sibuk ngomongin kuli bangunan. Mungkin bisa berimajinasi Kak Melani adalah kuli bangunan seperti apa gitu kan. Nah, tapi kan setelah balik dari Batam, akhirnya kembali ke Jakarta, lalu tiba-tiba bisa dipanggil nih menjadi ketua seksi kepemudaan. Itu gimana ceritanya, Pak? Ya ceritain dong. Itu adalah hal paling random yang pernah terjadi dalam hidup gua. Memang tapi Tuhan tuh suka random, guys. Catat ya guys, Tuhan tuh suka random. Catat garis bawahin bold highlight.
Oh. Mantap. Jadi pokoknya satu siang tuh tiba-tiba ada telepon masuk lah, Oke. gitu kan. Terus ngajak ketemu, ngasih gitu-gitu. Terus ya udah gue datang, gue ini yang ngajak ketemu tuh adalah Romo kita yang dulu nih, Iya. Romo Lilo yang Romo meninggalkan Lilo, ya. kita pergi. Hai Romo Lilo, kalau misalnya besok ngeliat nih, Romo thank you loh. Ini disampaikan langsung melalui Gila. YouTube channelnya kita. Udah jauh banget sekarang orangnya, ditinggal pergi gue. Jadi Romo Lilo sama ada satu Mas Herdi namanya, dia mantan ketua seksi kepemudaan zaman dahulu kala lah pokoknya. Nggak ada hulu kala banget juga sih. Makanya dua orang itulah yang entah gimana ceritanya, mereka diskusinya panjang gitu. Intinya singkat cerita mereka nelpon gue, memberikan intro yang panjang dan kali lebar gitu lah pokoknya kan, tentang per OMK-an ini. Terus kayak meminta lah intinya untuk gue menjadi, awalnya tuh nggak langsung jadi ketua seksi gitu. Awalnya tuh ada kayak berapa orang gitu lah pokoknya, untuk menjadi, mereka bilangnya tuh ini motor. Jadi motornya OMK gitu. Tidak harus jadi ketua seksi gitu. Nah terus tapi dari sekian beberapa orang ini mengerucutlah jadi 2 orang, 2 sama satu lagi. Ada kandidat ya, ada Iya. kandidatnya. Oke. Terus mengerucut sampai akhirnya satu kali pertemuan, tiba-tiba pas gue dateng, semua orang tuh udah yang senyum-senyum happy gitu. Gue kayak ada apa nih, bau-baunya kok gue sendiri yang nggak paham gitu kan ya. Gue kayak satu ruangan tuh ada Romo, ada Mas Yaya gitu-gitu lah. Terus ada kayak Om Tante tuh udah kayak nyelamatin gue gitu, Mbak Melani selamat ya. Oh iya Om. Iya. Selamat apa Gue nggak gitu kan? sumpah gue nggak mudeng. Terus kayak tiba-tiba Romo tuh langsung ngomong bla 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 Melani gini. Terus intinya menyampaikan lah untuk minta menjadi ketua seksi kepemudaan. Terus gue kayak Ini kepikiran. maksud gue kayak random banget sih. Iya. Kepikiran rencana Tuhan yang tadi Kamelani bilang kan, gimana caranya untuk mengucap syukur gitu kan. Benar. Jadi waktu itu tuh yang ada di kepala gue tuh bener-bener kayak apa ya, kayak perang sih ya. Perang tuh gini, pada saat diminta itu gue bener-bener berpikir kayak gila ini sih, terus terang ya gue waktu itu bener-bener berpikir ini sih beban banget, PR bukan main-main gitu. Ini kayak another big project gitu loh. Kayak kalau lu mau ngerjain project tuh plannya panjang, terus kayak jangka panjang, terus resikonya gede-gede, terus kayak lu mesti siap dengan segala resiko yang ada di depan gitu loh. Ketika lu mengiyakan berarti lu siap dengan segala resikonya gitu. Sementara gue tahu nih bahwa gue tuh buta sama OMK kan, gue baru balik dari Batam kan. Betul. Terus siapa yang bakalan bisa jadi supporting sistemnya, karena gue nggak mungkin ngejalanin itu sendiri. Iya betul. Jadi pada saat itu gue benar-benar ngerasa kayak I'm not good enough kali, kayak maksudnya masih banyak kali orang-orang yang lebih capable dan segala macam. Tapi Romo dan si Mas Herdi ini mencoba untuk meyakinkan lah intinya gitu. Terus dan apa ya, gue pada saat itu benar-benar ngerasa sangat keberatan sekali. Terus terang kayak mereka tahu seberapa berat gue mengiyakan untuk jabatan ini gitu loh. Karena maksud gue kayak gila, umur gue bukannya udah harusnya memikirkan untuk menikah dan punya anak-anak kali ya. Lebih lucu kali ya mikirin gituan ya, ketimbang kayak harus mikirin kegiatan-kegiatan apa lagi. Masih ada Tuhanku ya Allahku gitu. Maksud gue kayak gue gak ketuaan kali guys gitu. Maksud gue yang lebih muda. Iya kan, maksudnya gitu. Nah tapi pada saat itu terus terang gue bener-bener apa ya, kayak perang deh di kepala gue gak berani bilang enggak pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat gue balik dari Batam, ini ada sedikit lah gue cerita. Jadi boleh. Di Batam itu gue ngerjain project deh, gue mengakui deh Der. Iya jangan kuli bangunan, gue juga mikir. Tapi gue beneran kuli bangunan deh. Iya, bikin bangunan. Oke. Gak salah dong. Gak salah. Jadi kerjaan gue di Batam tuh keras banget gitu, dan itu pekerjaan yang resikonya tuh cukup tinggi ya. Cukup tinggi, dan untuk anak perempuan mungkin orang-orang teman-teman yang anak sipil atau orang-orang project tuh tahulah bagaimana pekerjaan di lapangan itu begitu berat. Banyak resikonya. Betul, di belakang ada yang betul, yang orang-orang sipil betul. Anak sipil katanya kelukusannya sama kelukusannya berat gitu. Jadi kayak maksudnya
tantangan dan resiko di project itu luar biasa berat. Orang-orang yang gak suka dan berusaha menjatuhkan itu terlalu banyak, dan mereka orang-orang yang umurnya usianya jauh di atas gua gitu. Jadi gua kayak, tapi ternyata itu semua bisa dilaluin gitu. Siap. Belum lagi bicara di Batam tuh kayak narkoba, Iya, betul. itu tuh kayak makanan ringan di sana ya. Dan puji Tuhan gue keluar dari kota itu dengan selamat. Iya. Gitu. Ringan lu. Barang-barang itu Betul. seliweran di depan gue, kayak kalau Betul. gue mau gue nggak perlu beli, gue tinggal minta colek temen gue. Itu tuh aduh sekaya permen itu gitu. Dan gue ngerasa gue bisa sampai di Jakarta lagi dengan selamat itu udah, kalau tidak dengan rahmat dan pertolongan dari yang Maha Kuasa tuh kayak nggak mungkin kejadian deh gitu. Terlalu banyak yang udah dikasih, makanya gue bilang sama gue kan, sampai pada hari itu di usia segitu gue bisa survive ngejalanin project dan pulang kembali ke rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun, rasanya luar biasa. Luar biasa ya. Jadi gue bilang sama Tuhan, Tuhan terlalu banyak yang Tuhan udah kasih sama aku, jadi aku kayak ngerasanya gimana sih Tuhan, rasanya aku bisa berterima kasih. Berterima kasih itu caranya gimana sih Tuhan? Kayak betul. nggak cukup doang, kayak cuman ngomong doang nggak cukup deh, karena yang gue terima itu lebih dari cukup. Lebih dari jauh banget. Jauh lebih dari cukup. Pokoknya itulah. Iya, di usia segitu gue bisa melakukan itu, menurut gue kayak nggak mungkin kalau gue kerjain itu sendiri gitu. Gue tahu bahwa ada yang dampingin dan ngelindungin gue selama ini. Gitu. Jadi gue ngerasa kayak gimana sih Tuhan caranya aku bisa berterima kasih. Sampai di satu titik dari refleksi, maksudnya gue suka ngobrol-ngobrol sendiri gitu kan, sotoy kan, kan kayak maksudnya dia tuh kan Allah yang Bapa yang hidup ya. Iya, betul. Ya kan, jadi kayak gue suka ngobrol-ngobrol gitu lah ya, ngobrol curhat, aja gitu. curhat. Iya, benar-benar. Jadi gimana sih sebenarnya Tuhan caranya aku bisa berterima kasih. Kalau misalnya memang ada sesuatu Tuhan yang bisa menyenangkan hatimu, walau sedikit aja, yang aku bisa lakukan, aku mau. Gue bilang itu dong, Ted. Iya. Terus ya maksudnya gue kan sebagai apa ya, gue merasa gue tuh sebagai berterima kasih banget sama Tuhan gitu banget. ya. Dan iya, dan sebagai anak yang baik, lu pengen nurut dong sama orang tua lu, sama bapak lu ya kan. Betul, kan. Jadi gue kayak ya wes lah Tuhan, aku manut lah. Tuhan mau ngarahin aku kemana, kayak ya udah aku ikut. Yang penting tolong temenin dan tolong nampuin. Tuhan mau suruh aku apa lagi sih habis ini? Karena gue ngerasa project itu yang besar begitu aja gue bisa beresin ya. Terus habis ini gue di Jakarta disuruh ngapain nih? Karena gue belum tahu tuh waktu itu mau ngapain kan. Waktu itu gue belum kayak ketemu yang apa-apa lagi gitu kan. Tapi Tuhan mau arahin aku kemana sih habis ini? Ya udahlah, aku nurut lah Tuhan. Tuhan mau bawa aku kemana, aku nurut. Yang penting Tuhan temenin, dan itu memang bisa menyenangkan hatimu. Walau sedikit aja dari yang aku bisa lakukan. Berarti itu masuk ke seksi kepemudaan, kembali lagi berpikir dengan kata-kata yang sudah kami alami. Betul. Nah, gue tuh kayak kayak kepentok omongan gue sendiri gitu. Gue kayak ada orang yang senyum-senyum, itu tujuan gue gitu kan. Iya kan. Itu gue yang minta padahal di situ. Itu lu Der? Enggak. Anjir gua. Itu tujuan gue gitu kan. Jadi benar-benar gue yang pas gue si Romo Lilo sama si Mas Herdi tuh lagi minta gue di ruangan itu pada saat itu, gue bener-bener banget ngerasa di samping gue tuh ada yang lagi ngelirik gue, senyum-senyum kayak tuh kan, gitu. Itu yang gue mau gitu. Lakukanlah. Iya gitu. Jadi gue kayak walaupun dengan terus terang gue sudah tahu resikonya dan tahu bakalan berdarah dan gue bakalan nangis, gue bakalan babak belur, gue bakalan keseok-seok, tapi ya izin Tuhan ya, maksudnya kan gue bilang yang penting Tuhan dampingin lah, temenin, mampuin gue kalau memang gue harus ngejalanin ini gitu. Gitu Ted. Sampai pada akhirnya menjabat lah. Nah, sekarang menjadi seksi ketua seksi. Kayak dari tahun 2019 ya? 19 akhir. Akhir November. Berarti masih merasakan kegiatan ini langsung. offline masih ya, berarti ya? Party Masih banget. Waduh. Masih ya. Offline tuh seru banget. Terus? Ada New Year, Valentine, waktu itu masih sempat itu. Masih sempat ya Valentine? Valentine masih sempat. Februari ya? Akhir Februari ya kan, Februari. corona breaknya kan Maret ya benar. Oke. Jadi kalau untuk
cerita Kamelani ini, aku mau tahu dong siapa teladan Kamelani Iya tuh, betul banget untuk tuh. meningkatkan semangat untuk aktif lagi gitu. Teladan aku sebenarnya agak muluk sih, agak ketinggian ya. Iya. Tapi teladan aku Yesus. Why? That's why. Aku bertanya Kenapa ya, kenapa ya? Tuhan Yesus? Kenapa Tuhan Yesus? Karena as simple as Tuhan Yesus itu sebenarnya OMK loh, Ted. Notice nggak? Iya. Biar Iya betul. ya bener nggak? Iya, Umur berapa bener. coba? Tuhan Yesus meninggal umur berapa guys? Ayo umur berapa? Ada berapa? Umur berapa? Ada yang mau jawab? 33 gitu ya, ada yang bisa. Oh 33. Ini gimana sih Mil? Gimana sih? Jadi Tuhan Yesus itu Iya. Iya gitu. Oke. Masih itu Balik OMK, lagi ya. Balik lagi. Definisi OMK 1835 dan belum menikah. Tuhan Iya. Yesus nggak menikah ya guys. Tidak menikah. Oke, dan dia belum 35. Iya. Which is Masih Iya OMK. dong. masih OMK. Masih OMK. Oke, jadi Teladan teladan Kamelani adalah Yesus. Kenapa bilang Yesus? Karena sejauh itu balik lagi jadi motivasi aku ketika aku jenuh. Waktu itu satu kali, aku udah berkali-kali ngomong sama Romo Petrus, Romo aku nggak kuat, aku angkat tangan, aku mau cabut, aku nggak sanggup. Terus Romo sesimpel ini ngomongnya, Mel, nek Yesus iku denger ke wong-wong sing ngomong-ngomong ina inu, ya opo sampai nang salib kono. Iya juga ya. Ini translate di sini nih. Nanti translate-nya ini ya guys ya. Jadi Romo tuh ngingetin gitu, dia bilang kalau misalnya Yesus itu nggak fokus sama tujuannya dia, kenapa dia itu diutus sama Bapaknya di surga untuk turun ke dunia, dia nggak akan sampai tuh mengorbankan dirinya dan dia nggak akan sampai di perjalanan akhirnya, dia nggak akan sampai juga balik ke surga dengan semua, kan dia udah tahu juga dia akan meninggal dengan bagaimana caranya dan segala macam gitu, tapi dia fokus sama tujuannya gitu, dan itu yang selalu gue jadikan pedoman untuk selalu fokus. Oke lah Tuhan, aku nurut, aku mau ikut jalannya Tuhan, aku mau fokus karena aku mau menyenangkan hatimu. Jadi berat pun, susah pun, repot pun, ya sudah, aku nikmati aja. Udah mulai harus diakhiri kan. Lu udah memulai itu terus harus lu akhiri juga. Nggak boleh berhenti. Maksudnya itu. Iya. Oke, gue mungkin terlalu singkat tadi. Gitu. Oke. Berarti kesimpulannya itu kayak tadi. Lu udah punya tujuan. Yes. Fokus sama tujuan lu. Betul. Lu harus selesaiin tujuan lu. Betul. Ya, Sampai betul. finish. Sampai habis. Kamelani, aku mau minta quotes untuk Sobat Aci. Sobat Aci, dimanapun teman-teman berada, harus dijadikan rumah keduanya teman-teman. Salah satu benefitsnya jadi OMK ya. OMK. Jadikan gereja itu sebagai rumah kedua dan sebagai wadah untuk bertumbuh dan mengembangkan dirinya teman-teman. Nah, seperti kita itu ibaratnya tuh kayak pohon, Ted. Iya. Selama ini tuh bapaknya kita yang hidup itu udah nyiramin kita, udah mupukin kita, kita tuh udah bertumbuh gitu. Nah, si pohon yang bertumbuh itu hendaklah dia itu berbuah dan bertumbuh dengan lebat dan berbuah dengan banyaknya gitu. Jangan menjadi pohon yang mandul yang tidak menghasilkan apapun kepada orang lain gitu. Jadi bertumbuhlah teman-teman dan berbuahlah sebanyak-banyaknya, bermanfaatlah sebanyak-banyaknya buat orang lain. Dan fokus sama tujuannya. Fokus hanya untuk menyenangkan hatinya si Bapak yang hidup. Oke, tadi udah cerita banyak banget sama Kamelani ya. Mulai dari suka dukanya ya Kak. Dan akhirnya lu bisa menjadi ketua kepemudaan, seksi kepemudaan. Di situ yang mau gue tanyain, bisa di-share juga sih ke teman-teman Sobat Aci. Manfaatnya yang lu dapat banyak banget sih Kak pastinya. Banyak banget. Ya? Boleh nggak Kak dikasih tahu manfaatnya apa sih sebenarnya? Oke. Ini gue ambil kesimpulan besarnya aja. Jadi dua poin lah. Dua poin besar. Ya. Yang pertama, manfaat teman-teman gabung di OMK itu adalah OMK itu atau gereja itu bisa menjadi wadah untuk teman-teman bisa mengembangkan diri gitu.
kenapa gue bilang wadah mengembangkan diri? Di sini tuh kegiatannya macam-macam, temennya macam-macam, beragam, bentuknya juga aneh-aneh. Betul. Kayak gini. Jadi apa namanya? Kita tuh berkegiatan itu ada dinamikanya, Iya. ada bentrokannya, ada cara kita berkomunikasi sama orang, ada macam-macam lah. Pokoknya ketika kita melakukan itu semua tuh ada dinamikanya. Iya. Tapi di OMK itu batas toleransinya tuh tinggi banget. Jadi kita tuh punya punya jatah bikin salah tuh bisa dihabisin di sini gitu. Supaya ketika teman-teman keluar berkegiatan, cari kerja dan segala macam di luar, teman-teman tuh lebih siap gitu. Karena kita udah lebih banyak persiapannya. Kita tuh udah berproses dulu. Berpengalaman Iya, kita udah berpengalaman, kita udah berproses sama-sama Betul. di kegiatan-kegiatan OMK. Nyelesain masalah tuh gimana? Iya. Komunikasi yang baik tuh gimana? Leadership skill tuh gimana? Cara kita negosiasi sama orang gimana? Minta izin sama om tante nggak tembus terus cara nembusinnya gimana? Kayak banyak banget gitu, Iya, banyak banget. banget. Dan itu bisa teman-teman jadikan modal untuk teman-teman berkehidupan di dunia luar gitu. gitu ya. Itu yang pertama. Jadi jadikan OMK atau gereja itu sebagai wadah untuk mengembangkan diri. Kemudian yang kedua, OMK itu harusnya dan gereja itu bisa menjadi rumah kedua buat teman-teman semua. Kenapa gue bilang rumah kedua? Gereja itu menurut gue ya, dan ini juga diiakan sama Pope nih, sama Paus. Gereja itu bukan bangunannya. Ya. Gereja itu adalah kita-kitanya Betul. yang kumpul jadi satu Yes. di dalam nama Tuhan, Yes. ya kan? Jadi jadikan gereja itu rumahnya teman-teman. Kenapa gue bilang rumahnya teman-teman? Jadi ketika gue mencoba mempraktekkan itu dan menyebarkan itu sama teman-teman yang lain. Ketika misalnya ini gini, gue lagi berkegiatan apa, terus gue clash sama lu. Kalau gue ngerasa lu cuma temen, gue kayak ayo udahlah mati satu ada 1000 lagi, gue temen gue Iya, banyak banget, banyak gue main ya. kemana-mana kok, nggak kurang-kurang temen, udah mati lah, udah lewat aja lah gitu. Kalau misalnya ada clash apa gitu-gitu, gue kayak mungkin lebih gampang kalau gue ngerasa dia temen. Tapi kalau gue ngejadiin gereja itu sebagai rumah, berarti siapapun yang ada di dalam rumah itu adalah saudara gue kan. Keluarga juga. Keluarga. Iya, keluarga. Jadi ketika lu bikin salah misalnya Der, atau gue bikin salah, gue deh ngeliat lu bikin salah sama gue, atau misalnya lu bikin sesuatu yang gue sebagai kakak, gue ngeliat lu bikin salah nih Der misalnya, ya gue mesti akan ngomongin lu dong, Der gini. Tapi lu badung nih, apaan sih kak, berisik lu gitu. Gue kesel nih, ini anak ngeyel banget ya. Tapi sekesel-keselnya gue ketika gue ngomongin lu sesuatu dan lu gak terima Der, dan sesalah-salahnya lu ketika lu bikin salah dan gue tahu itu lu salah padahal udah gue omongin juga, gue tetap harus legowo. Kenapa gue harus legowo? Karena gue tahu lu adik gue. Gue memposisikan itu supaya gue merasa bahwa teman-teman semua yang ada di gereja itu tahu bahwa gereja itu bukan cuma sekedar wadah pertemanan, Iya. tapi itu rumah kedua. Dan ketika gue mau ketawa, gue ketawa bareng-bareng sama teman-teman. Ketika gue nangis, gue tahu ada teman-teman yang akan menjadi supporting system buat gue. Ketika gue kesulitan, ya atau teman-teman ada yang kesulitan lah misalnya, kita akan jadi orang pertama yang turun, orang kedua yang turun setelah saudaranya beneran gitu. Oke. Gitu. Jadi dengan masalah, dengan segala macam yang ada di luar sana, gereja itu jadi tempat yang nyaman untuk kita balik pulang gitu. Oke. Gitu. Kayak lagu ya, Der. Balik pulang. Tapi Lu tahu sih. Kan gua Ambon. Oh. Sapulete, Bro. Oke. Lanjut. ada beberapa pertanyaan dari Instagram Mm-mm. dari tim kreatif, mungkin menyediakan pertanyaannya, boleh? Oke. Oke. Apakah itu? Oke. Yang pertama ada dari Albert Jun. Kak, kapan sih jalan-jalan? Ditunggu banyak nih jawabannya nih. Banyak nih kayaknya. Kecil, kayak. Banyak nih kayaknya nih. Cus. Habis pandemi tapi. Iya. Mana? Kemana nih? Voting apa kita? Instagram dong, voting dong Voting Instagram. ya. Kreu. Di sini ya, Nanti jalan-jalan voting ya. ya. Papua. Ada yang minta Papua. Bungkus. Cus ya. Habis sebenarnya tuh kita punya program Ekaristi Kaum Muda di gunung, tahu Ted? EKM tapi naik gunung. Oh, iya. Yang itu terkendala karena pandemi. Jadi kalau misalnya nanti izin Tuhan ya, pandemi lewat lah, nggak lamain tahun ini, tahun depan udah agak aman. Bisa kali ya, Sabi ya, tahun depan ya kita jalan-jalan ya, naik Wah, gunung ya. Seru. Ekor di gunung ya. Bisa. Yo, Siap gue mencusnya terus. Cus langsung. Terus
Terus ada juga dari Nio Pelaupesi, kayaknya Ambon juga nih. Oh iya, saudara gua tuh. Saudara Perambonan. Perambonan. Siap. Pertanyaannya, kegiatan OMK ada apa aja sih kak? Terus yang ada di paroki atau ada yang lintas kota atau negara gitu? Oh, kalau kegiatan OMK di paroki tadi kurang lebih udah kali ya. Udah, Ya kan, banyak banget sampai nggak kesebut lagi. Terus kalau yang di luar tuh macam-macam guys. Jadi di luar tuh ada perkumpulan orang muda Katolik. Tingkatnya macam-macam. Ada yang sedunia, ada yang se-Asia, ada yang se-Indonesia gitu. Indonesian Youth Day, Yes. Asian Youth Day, World Youth Day. World Youth Day itu sama Paus tuh Der. WYT ya? WYT? WD. Oh, WD. Oh, iya, sorry, World sorry. Youth Day. A British baby birthday. Yeah. Gitu. Jadi macam-macam sih ada kalau kegiatan di luar. Terus ada kegiatan dari KAJ itu juga macam-macam. Kadang-kadang ada kegiatan kategori dari KAJ tuh macam-macam lah. Ada yang kegiatan kategorial juga ada. Terus kegiatan yang sifatnya jadi kategori-kategori di luar kita tuh banyak banget. Ada yang apa ya? Boleh nggak sih di-mention? Boleh lah ya. Boleh dong. Boleh lah ya. Boleh. Ada LAJF tuh, Yes. Light of Jesus Family kayak gitu-gitulah. Terus ada kayak PD-PD yang lain tuh juga banyak tuh. Terus kayak ada apa ya, misalnya Imago Day itu juga masih running tuh. Terus selain itu Dehonian, kita kan SCY Iya, nih, SCY ya kan? ya. Kita kan anak-anak SCY. SCY Yes, nih. benar. Itu juga punya perkumpulannya sendiri, namanya Dehonian. Dehonian, Nah, oke. Dehonian itu suka bikin kegiatan juga kayak perkumpulan gitu, Ted. Yang terakhir tuh namanya Dehonian Youth Day. Ya. Itu bikin di Depok deh kalau nggak Ya. salah tuh. Wah, rame tuh minta Itu ampun. rame banget ya. Rame Aku banget ya. ikut, Kamu ikut? aku ikut. Aku juga ikut waktu itu. Oh iya. Iya, cuma lupa aja. Iya, ikut nyalonya doang. Iya. So, jadi itu ya Kak ya. Manfaatnya. Manfaat bergabungnya juga dan pertanyaan-pertanyaan yang tadi Pertanyaan-pertanyaan udah dikasih tahu dikasih tahu ada semua. dari luar negeri Dalam negeri. dan luar negeri. Luar negeri. Tadi ngomong apa sih kita? Untuk manfaatnya berarti ada Udah. dua dari Kamelani, OMK dijadikan rumah, ya kan? Ya. Dan yang kedua, OMK itu juga bisa dijadikan wadah pengembangan Pengembangan diri. diri. Oh iya, betul. Satu lagi fokus sama Oh, gitu. tujuan. Fokus Karena sama tujuan. kalau misalkan kita fokus sama tujuan apa yang kita punya, apa yang kita mau dan apa yang Tuhan mau dan dikehendaki itu akan Sadap. jadi sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Thank you banget Kamelani udah hadir di sini ceritain pengalaman-pengalamannya ya. Betul, terima kasih Kak Melani untuk Sama-sama. ilmunya juga. Sobat Aci juga kan Thank you. tahu akhirnya kalau dia adalah OMK sebenarnya. gitu Tanpa kan. perlu mendaftar ya, Ted. Mendaftar, Tanpa betul. Yang tadi gue perlu bilang mendaftar. OMK tanpa syarat. Yoi. Unconditional ya. Oke. Siap. So, terima kasih untuk Kak Melani dan untuk Sobat Aci, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Thank you. Udah.